Ini bagian terakhir untuk membincangkan di balik aksi 22 Mei. Ada pertanyaan dari kompas.tv/interaktif dari Galen Hosea. Siapakah tokoh yang membayar para perusuh? Akankah dibuka ke publik atau tidak? Dan atas dasar apa demo 22 Mei kemarin itu? Apakah kecurangan atau hanya ingin memukul mundur Jokowi? Saya ke Pak Dedi dulu. Siapa tokoh yang membayar para perusuh itu? Ya, jadi nanti apabila pemeriksaan sudah selesai, ya karena bukti-bukti sudah sangat kuat, ya ada uang dalam pecahan rupiah, kemudian ada uang dalam pecahan dolar, kemudian para tersangka sekarang yang sudah ditahan itu mengakui dia menerima order. Dari ini kan baru pelaku lapangan, nanti akan disidik siapa yang menjadi koordinator lapangan. Habis koordinator lapangan nanti siapa aktor intelektual, semuanya akan dimintain keterangan. Dan ini akan dibuka ke publik? Ya, tentunya. Secara transparan? Oke. Gitu. Ke Bung Jumur, ini pertanyaan untuk Anda. Ini kalau bisa secepat mungkin dibukanya. Ya. Biar jangan jadi dulu. Ini saya pula yang bayar nanti kan. Narasinya dari korlap nasional. Saya buka kalau bisa sejam lagi buka. Siapa itu yang ngasih duit, siapa yang itu. Gitu loh. Bung Jumur nggak ngasih duit? Boro-boro. Nggak ada juga ngutang. Bang Jumur kan damai. Bung Jumur, ini pertanyaan, atas dasar demo apa? Mau dasar apa lagi sih? Kecurangan atau hanya ingin memukul mundur Jokowi? Ya, nggak ada urusan dengan mundur. Ini pemilu curang. Nah gini, tanggal 21-22 itu kan sebetulnya pengumuman KPU tanggal 22 tadinya kan. Makanya kita mau melakukan itu pada tanggal 21-22. Tapi tiba-tiba dicepetin di tanggal 20 malam ya, 20 malam dini hari, 21 dini hari ya. Nah jadi kita nggak mungkin lagi menghentikan aksi itu gitu. Karena kalau aksi itu dihentikan mereka pada berdatangan, itu yang bisa jadi rusuh malah. Karena nggak ada lagi yang mengkoordinasi. Orang udah terundang, tiba-tiba kita nggak ada komandannya di lapangan. Oh itu lebih mengerikan lagi. Gitu. Makanya kita kan harus kita lakukan. Jadi seperti itu kira-kira. Walaupun memang dari sisi waktu tidak ada relevansinya lagi. Bawaslu sudah dilempar ke MK. KPU kan, sudah diumumkan. Nah, tapi sebagai sebuah semangat ya, itu kan nggak boleh berhenti, harus di jadwal tanggal-tanggal tertentu. Kapan aja sih kita merasa itu kita perlu menyuarakan sesuatu yang menurut kita benar ya, dan ternyata banyak dukungan, itu kan boleh-boleh aja. Setelah 22 Mei ini jadi apa? Besok apakah kita perlu merasa cemas atau ini biarlah menjadi bagian dari aksi demonstrasi yang memang dibenarkan dalam prinsip-prinsip negara demokrasi? Prof. Mohtar Paboti. Kalau saya melihatnya ada semacam sesuatu yang implisit tidak fair pada Pak Prabowo gitu. Satu pihak mengatakan kita mau melalui jalur konstitusi, mau ke MK. Tapi lain pihak mengatakan adapun kalau mau ke jalanan silakan. Tapi jangan, kalau dipukul petugas jangan gitu. Sebetulnya kalau mau sungguh-sungguh dokter gitu, jernih itu tidak usah turun ke jalan. Kami konsentrasi menyelesaikan di MK. Gitu. Ya. Dikumpulkan seluruh bukti. Itu kalau saya anak buah Prabowo. Karena apa? Karena potensi untuk ditunggangi itu selalu ada. Tidak ada demonstrasi yang tidak ada potensi tidak ditunggangi. Semua ada gitu. Nah ini memberikan peluang bagi ditungganginya ini sebetulnya yang dibuka risikonya kalau dibuka peluang untuk turun ke jalan. Lagi pula momennya bukan lagi momen turun ke jalan. Momen pembersihan betul nggak ini hasil pemilu itu jujur KPU-nya. Itu yang harus kita bongkar. Kumpulkan seluruh bukti-bukti detail, bawa ke sana gitu. Tapi sungguh-sungguh bukti detail nyata, bukan hanya hearsay, kata orang atau kata ini. Itu yang tadi sebelum jeda saya mengatakan BPN tampaknya sudah memilih siapa saja yang ada tim legal hukumnya, ada nama-nama besar di situ. Tentu kita berharap ada argumentasi hukum yang dapat membuktikan paling tidak supaya ini tidak hanya menjadi narasi-narasi di luar yang tidak dapat dibuktikan. Semoga nama-nama besar itu juga bisa memberikan argumentasi hukum yang memang mencerahkan begitu. Ya, saya berharap hasil dari MK nanti, kalaupun kemudian ya kami yakin pasangan Pak Jokowi tetap menang ya, dan tidak sesuai dengan harapan teman-teman BPN, kami berharap ada kedewasaan politik. Kenapa? Karena 2020 ini akan ada sekitar 179 pilkada lagi. Jadi jangan sampai situasi seperti ini menjadi presiden yang akan kemudian menjadi contoh bagi elit politik lokal. Bahwa kalau kalah, bisa tidak menerima kekalahan, kemudian membuat satu. Tapi sebaliknya dong, penyelenggaranya harus lebih baik dong. Jangan. Jadi ini jangan menjadi presiden untuk tingkat lokal. Yang kedua, begini Pak. Jadi ini memang ada harus kita akui bahwa
undang-undang pemilu ya elektoral ini adalah satu desain yang secara kolektif sudah disepakati dalam parlemen. Dan ini juga harus menjadi introspeksi bagi partai-partai yang ada. PT presidensial threshold 20% itu sudah harus diubah. Ya, kita sepakat itu dan harus kita dorong. Tapi saya ingin kita masuk karena orang selalu ingin selalu khawatir, apalagi besok tuh Bung Jumhur. Tadi saya sempat tanya pada Pak Dedi apakah itu bisa dikonfirmasi besok akan ada aksi massa lagi lebih besar lagi setelah sholat Jumat? Ya sampai dengan malam ini saya belum mendapat ya informasi dari Polda Metro tentang adanya pemberitahuan tentang kegiatan massa besok. Kemudian yang paling penting Mbak Rosi, kita selalu mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka publik itu dilindungi atau hak konstitusionalnya ada sesuai dengan Undang-Undang 9 tahun 98. Cuman sifatnya itu tidak absolut, limitatif. Ya, ada pasal 6 di situ. Di situ disebutkan ada 5 item, setiap warga negara harus menghormati hak dan kebebasan orang lain. Kemudian yang kedua, setiap warga negara harus menghormati juga norma-norma dan moral yang berlaku. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya memang itu kan ininya di atas kertas begitu dan kita berharap begitu. Betul, harus tapi kalau itu. masa udah dalam jumlah besar bagaimana? Siapa yang bisa bertanggung jawab ketika itu terjadi kerusuhan? Harusnya Korlap. Korlap harus mampu mengontrol massa yang dibawa. Ketika Korlap tidak mampu mengontrol massa yang dibawa, penyusup masuk. Ya. Jadilah kerusuhan seperti itu. Ya. Kita sangat berharap bagus dengan gerakan aksi demonstrasi sesuai dengan prinsip negara demokrasi, tapi kita sungguh mencemaskan kalau betul-betul ada penumpang gelap yang ingin mencederai gerakan-gerakan aksi demonstrasi yang punya niat memang mengontrol kebijakan publik. Yang mana itu penting buat kita semua, mengontrol kebijakan pemerintah. Terakhir ya Mbak Putih. Terima kasih. Jadi kita semua sudah melewati proses pemilu dan Indonesia sudah dipandang sebagai negara yang berhasil dalam melaksanakan demokrasi. Nah ini yang harus kita pegang. Setelah itu ketika hasil sudah ada di depan mata, maka proses perdamaian ini harus dirajut, dibangun kembali. Tadi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden dan elemen-elemen yang lain mencoba melaksanakan upaya untuk rekonsiliasi, ini harus kita dukung. Sudah saatnya kita berhenti untuk saling bertikai dan kemudian harus merajut persatuan demi pembangunan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Oke, terima kasih Mbak Putih. Bung Jumhur, terima kasih. Prof. Mokhtar Pabuti, terima kasih. Pak Putu, terima kasih. Mbak Dian, terima kasih. Dan juga Pak Dedi Prasetyo, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Selamat malam dan tetaplah di Kompas TV.